Seorang anggota TNI tewas di tangan seorang pemuda di Depok, Jawa Barat. Kurang dari 24 jam pemirsa, polisi menangkap pelaku tunggal. Korban tewas saat mencoba melerai perkelahian antar pemuda. Isak tangis keluarga dan sahabat mewarnai kepergian korban. Sejumlah anggota TNI yang menjadi rekan korban datang melayat ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa sebelum Sersan 1 Yohan Lopo dimakamkan. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian korban. Sebelumnya korban ditemukan meninggal di semak-semak di Cimangkis, Depok tanpa seragam melekat. Setelah diselidiki, korban merupakan anggota TNI aktif yang jadi korban pembunuhan. Kurang dari 24 jam polisi menangkap pelaku. Korban tewas terbunuh saat melerai perkelahian antara dua pemuda. Tapi abang kenal nggak sama itu? Korban? Nah, Saya nggak kenal. kenal? Oh nggak kenal. Abang ngapain sih dia? Tusuk. Ditusuk berapa kali? Sekali. Di bagian? Di bagian apa? Saya tusuk di bagian ini. Perut ya? Perut. Sebelumnya nggak ada masalah. Masalahnya apa? Iya. Masalahnya berantem. Oh berantem. Ya, Awalnya kenapa emang Pak? tanya dari awal lagi saya putus. Peristiwa pembunuhan ini berawal ketika dua orang pemuda terlibat perkelahian tanpa sebab jelas. Karena terdesak, salah seorang pemuda memanggil temannya. Pelaku yang datang langsung menganiaya salah seorang korban dengan senjata tajam di paha. Melihat perkelahian, Sertu Yohan Lopo datang untuk melerai. Namun naas, Sertu Yohan malah jadi korban dengan luka di dada. Tiba-tiba korban ini datang untuk melerai, niatnya baik untuk melerai, tapi secara spontanitas tersangka langsung menusukkan pisau tepat di dada sebelah kiri korban, sehingga korban meninggal dunia. Dari lokasi TKP, korban berlari menyelamatkan diri kurang lebih 50 meter. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Pertikaian antar pemuda di Cimahi, Jawa Barat juga berujung kematian. Pertengkaran terjadi karena pelaku dituduh menjual istri orang. Korban awalnya melerai perkelahian pelaku, namun tragis. Korban justru tewas terkena pecahan gelas dalam pesta minuman keras. SG alias Bintit, pemuda ini ditangkap setelah membunuh temannya sendiri, Iman Firdaus, di kawasan Pasar Antri, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku mengaku hanya membela diri karena terdesak akan dikeroyok korban dan teman-temannya saat sedang pesta minuman keras. Insiden ini berawal saat pelaku mendatangi rekan korban bernama Jimmy untuk menyelesaikan masalah pribadi. Dirinya tidak terima dituduh telah menjual istri Jimmy hingga akhirnya berujung perdebatan sengit. Korban yang melerai pertikaian pelaku dengan Jimmy terpancing emosinya hingga justru ikut menyerang korban dengan gelas miras. Pelaku yang terpojok dikeroyok kemudian menikam korban dengan pecahan beling dari gelas yang dilempar korban. Pertama, permasalahanmu sama siapa itu? Sama Jimmy. Ya. Apa permasalahan? Saya dulu ngejual istrinya. Kamu terjadi percecokan, perdebatan yang akhirnya memancing korban untuk ikut campur dalam perkelahian teman-temannya tersebut. Jadi awal kejadian ini, korban atas nama Iman Firdaus mencoba melerai temannya yang sedang cekcok mulut. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian milik korban dan pelaku, serta satu pecahan gelas kaca yang digunakan pelaku menikam korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Cimahi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya, pesta miras bersama berujung perkelahian ini terjadi di belakang Pasar Antri Cimahi. Korban bernama Iman Firdaus Lui Gajah tewas ditikam di dadanya oleh pelaku SG alias Bintit menggunakan pecahan gelas kaca. Duel maut antara tetangga terjadi di Kepahiang, Bengkulu. Perkelahian pelaku dan korban dengan adu senjata tajam sempat dilerai anak-anaknya. Namun akhirnya korban tewas akibat tikaman senjata tajam.
Sementara pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek ini ditangkap dalam pelariannya dan bersembunyi di rumah saudara di wilayah Bengkulu Tengah. Pelaku kabur usai terlibat duet maut yang menewaskan tetangganya di Kepahiang, Bengkulu. Peristiwa yang diduga dilatar belakangi dendam lama antara keluarga ini membuat korban menantang pelaku berkelahi saat melihatnya melintas di depan rumah. Perkelahian pun terjadi dan melibatkan senjata tajam. Anak pelaku dan korban yang melihat ayahnya duel berusaha melerai, tapi justru terkena sabetan senjata. Pelaku kemudian menikam korban dengan senjata tajam hingga tewas. Melihat korban tersungkur, pelaku kabur. Dari omongan di mobil kita interogasi sementara, adanya dendam. Dendam yang sudah berkesudahan tahun-tahun yang antara keduanya. Antara keluarga. Keluarga ya, bukan pribadi. Keluarga. Sudah berapa lama ada? 2 tahun lah pengakuan dari si tersangka. Keluarga kedua belah pihak emang. Iya. Pelaku terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Sementara itu, nasib tragis dialami seorang nenek berusia 62 tahun yang bekerja sebagai juru parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban mengaku dianiaya sejumlah pria tak dikenal. Selain menganiaya, pelaku juga merampas uang hasil parkir milik korban. Video penganiayaan seorang nenek juru parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Berdasarkan keterangan korban, saat membantu memarkirkan kendaraan, tiba-tiba datang 2 orang pria yang meminta uang kepada korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci roda mobil. Akibat penganiayaan, lansia berusia 62 tahun bernama Hasriani Daeng Caya ini mengalami luka lebam di bagian wajah, dada, dan perutnya. Korban telah melaporkan peristiwa penganiayaan ke Polrestabes Makassar. Namun polisi masih menunggu hasil visum sambil menyelidiki laporan korban. Dipukul Kak pakai kunci roda. Kunci roda? Berapa orang? Ya, Berapa orang? 2. Terus diambil uang tak bedeng? iya ada. Setelah ini kita terima laporan, akan dimintakan keterangan awal dari korban. Dan laporan itu akan dijadikan bahan penyelidikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polrestabes. Untuk mencari pelaku, polisi akan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mencari barang bukti kamera CCTV untuk memastikan kejadian penganiayaan terhadap nenek yang menjadi juru parkir. Seorang remaja di Padang, Sumatera Barat nekat mencuri emas neneknya hanya karena ingin membeli sepeda motor. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan sang nenek yang curiga dengan cucunya yang tiba-tiba mempunyai banyak uang dan motor baru. Seorang remaja di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi lantaran nekat mencuri perhiasan milik neneknya sendiri hanya karena ingin memiliki sepeda motor. Remaja putus sekolah berinisial MR ini ditangkap polisi di depan rumahnya di daerah Purus 2 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Tim Opsnal Polresta Padang menangkap pelaku usai mendapati laporan dari neneknya atas pencurian perhiasan berupa emas seharga 65 juta rupiah. Dari keterangan tersangka, barang bukti berupa emas tersebut dijual ke salah satu toko perhiasan di daerah Pasaraya, Kota Padang, seharga 40 juta rupiah. Selanjutnya, petugas menyita emas dari toko tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anak dari nenek ini melaporkan ke kita di Polresta Padang, kita melakukan penyelidikan dan kita pancinglah terduga anak yang berhadapan dengan hukum ini. Kemudian kita amankan dan kita lakukan penyelidikan dan anak tersebut mengakui bahwa dia yang mengambil emas milik neneknya ini dan membelikan barang berupa sepeda motor, handphone, dan barang-barang lainnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 36 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
Kesal dituduh mencuri, seorang pria di Barito Utara, Kalimantan Tengah tega menganiaya neneknya hingga tewas dan mencuri perhiasannya. Pelaku akhirnya ditangkap setelah kabur selama sepekan. Setelah sepekan buron, tim Satreskrim Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah, akhirnya berhasil menangkap pembunuh seorang nenek penyadap karet di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru. Polisi terpaksa menembak kaki HJ karena melawan petugas. Adik laki-laki pelaku juga ikut ditangkap karena membantu kakaknya melarikan diri. Ironisnya, kakak beradik ini merupakan cucu korban, yakni nenek Kamriah. Kejadian bermula saat korban sedang mengumpulkan getah karet di kebun sendirian. Pelaku yang melihat korban dari kejauhan mendekati korban dan langsung memukul korban dengan sebatang kayu hingga korban ambruk. Usai menganiaya korban, pelaku kemudian mengambil perhiasan serta handphone korban dan langsung melarikan diri. Motif pelaku membunuh neneknya karena sakit hati selalu dituduh mencuri getah karet milik korban. Selain itu, pelaku juga iri karena tidak mendapat perhatian lebih seperti cucu-cucu korban lainnya. Sementara kita tetapkan pasal 340, Junto 365, pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Karena memang pada saat kejadian beliau, si tersangka HJ, ini sudah ada niat, ya, ada niat dari pondoknya, dari pondok ke korban itu akan menghabisi. Diketahui pelaku merupakan residivis tindak pidana pencurian di wilayah Barito Utara. Sebelumnya, Kamriah ditemukan tewas oleh anaknya di areal perkebunan karet. Aparat Polres Barito Utara yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Kamriah diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena terdapat luka bekas kekerasan di tubuhnya dan barang berharga miliknya hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Barito Utara untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Nasib tragis juga menimpa seorang kakek di Jember, Jawa Timur. Korban tewas setelah dianiaya cucunya. Korban dianiaya saat melerai pelaku yang bertengkar dengan istri pelaku hanya karena mie instan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup realita hari ini. Saya Bera Reta Ginting, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Niat melerai pertengkaran, Jamu, kakek 72 tahun, malah menjadi korban penganiayaan sadis yang dilakukan cucunya Abdurrahman. Tangis haru keluarga pun pecah di depan jasad Jamu di rumah duka sekaligus lokasi pembunuhan. Kejadian bermula saat Abdurrahman bertengkar hebat dengan istrinya hanya perkara mie instan. Abdurrahman tidak terima disuguhkan mie instan, kemudian pelaku marah dan menganiaya istri. Mendengar pertengkaran di dalam kamar, nenek dan kakek Abdurrahman yang tinggal serumah berusaha melerainya, namun malah menjadi korban amukan pelaku. Tersangka ribut sama neneknya ini sehingga tersangka dipegangi lehernya dengan menggunakan tangan almarhum dan tersangka ini meronta-ronta. Setelah meronta-ronta, bagaimana caranya biar saya lepas, akhirnya dengan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga, istilahnya menyikut perut daripada Pak Jamu ini almarhum, sehingga merasa kaget dan merasa sakit terjengkang ke belakang. Akhirnya kepala ini membentur daripada dinding rumah yang ditempati tersangka ini dan almarhum ini Pak Jamu ini meninggal di tempat kejadian. Pelaku dikenal keluarga memiliki sifat yang temperamental. Cekcoknya ya sama keluarga awalnya. Terus lepas itu dilerai lah sama kakeknya. Berhubung dilerai ya merasa enggak. Akhirnya kakeknya juga yang diamuk. Bukan cuma diamuk pakai tangan kosong, ambil pentungan. Memang anak ini sudah 4 kalinya sekarang.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sejumlah mama ini berupaya menghalau petugas lapas kelas 2A Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera